ada amal, itu pun amal baik, bukan amal buruk. Ya, amal baik, bukan amal buruk. Nah, kalau ibu banyak pikiran, ini dampak-dampaknya nih. Ini perhatikan nih baik-baik nih. Ini bahaya ibu overthinking tentang masa tua. Satu, sulit menikmati usia yang dijalani. Maka pikirannya terus memikirkan masa depan. Itu nggak enak lagi, Bu. Ibu banyak pikiran terus. Terus yang kedua, selalu dihantui rasa cemas dan khawatir. Selalu dihantui rasa cemas dan khawatir. Jadi khawatirannya itu mikir masa depan terus. Padahal ya kita itu kan gak ketahui takdir, Bu. Dan rata-rata yang kita pikirkan kayak gini biasanya gak terjadi. Ingat itu, Bu. Bayangkan ibu kan rasa takut. Rasa takutnya negatif-negatif semua, Bu. Pikiran ibu itu belum tentu terjadi, Bu. Itu cuma overthinking saja, banyak pikiran. Aduh, besok kalau anak-anak saya nggak pikir saya lagi gimana sih? Ya sudah, ngomong sama mereka lah. Besok kalau saya kesepian, nggak ada siapa-siapa, itu kan tadi sudah ada tuh, ada kucing itu. Temennya kucing. Katanya ditemani kucing. Kejadian-kejadian yang ke depan itu belum tentu kita pahami, Bu. Kita gak usah terlalu mikir takdir saya, nasib saya pada masa depan, gak usah, Bu. Itu jadwal kita harus sampai di situ. Beda kalau ibu buat planning, rencana-rencana. Kalau saya sudah siap-siap nih, nanti anak-anak saya si A nanti nomor 1 dapat ini, nomor 2 dapat ini, nomor 3 dapat ini. Nah itu bagus. Ini nggak ada rencana-rencana, pikiran terus. Aduh, mungkin akhirnya sulit tidur, waktu tidurnya kurang, mikir ke depan terus. Rasa cemas yang ada, Bu. Terus yang ketiga, akhirnya kurang bersyukur. Karena pikiran kita itu fokus pada apa yang mungkin hilang daripada nikmat yang sedang kita pegang, Bu. Pikiran kita itu cuma, ini kalau hilang bagaimana? Kenapa pikirannya nggak dibalik, Bu? Alhamdulillah saya sudah punya. Kan untuk hilangnya ini belum tentu, Bu. Nanti kalau anak saya mau lari sertifikat itu bagaimana? Ya sudah simpan rapat-rapat aja, Bu. Kalau saya pikiran sampai situ. Terus akibatnya lagi kalau ibu banyak pikiran seperti ini, semangat beribadah mulai melemah karena waktu dan pikirannya habis untuk masa depan tadi. Ibadahnya jadi malas, jadi nggak fokus. Baru mau takbir Allahu Akbar, mau baca iftitah, Bu. Aduh, masa hilang gimana besok ini ya? Akhirnya kebaik-baik dalam pikiran terus. Sudah nggak bisa fokus ibadah lagi, Bu. Padahal dulu ibu bisa ibadah fokus, bisa khusyuk, tapi banyak pikiran lagi itu, Bu. Akhirnya dia tidak pikir lagi nanti nambah sholat sunnah, rawatibnya kurang, duhanya enggak, tahajudnya enggak, karena overthinking. Waktu pikirannya habis, Bu. Coba kalau pikirnya, sudah saya diri saya setelah ini rawatib lagi, datang waktu duha lagi. Dua kan kesimpulannya jumlah rakaatnya nggak dibatasi, Bu. Betul nggak? Ya. Kalau saya beli pendapat bukan 8 rakaat maksimal, bukan 12 rakaat maksimal, Bu. Semampu ibu. Ustaz, pagi tadi saya sudah syuruk itu sudah duha, Bu. Terus nanti jam 9 saya mau duha lagi, mau silakan. Daripada nganggur, ngerumpik, ngegosip. Habis itu nanti habis kajian, saya sholat duha lagi, boleh.
masih waktunya, Bu. Itu masih waktunya. Waktu dua sampai jam berapa? Hah? Waktu dua sampai jam berapa, Bu? Menjelang zuhur. Hah? Sebelum zuhur, kira-kira 15 menit lah sebelum zuhur gitu aja. Masih ada waktu. Justru pikiran fokus aja ke ibadah, nggak usah banyak pikiran tentang masa depan. Juga ada yang overthinkingnya mudah putus asa. Padahal masa depan belum kita alami, tapi sudah kita nganggap masa depan saya suram. Yang dibayangkan sedih-sedih semuanya. Kayaknya juga ini pengaruh dari media sosial deh, kayaknya tayangan-tayangan ini, Bu ya. Ada yang kayak gini, ditinggal anaknya, dia depresi. Cuma tayangan-tayangan kayak gitu aja, Bu. Kalau ibu mau sehat nggak usah pakai media sosial, Bu. WA aja. Ngapain lihat-lihat kayak TikTok, Instagram? Sudah tua lagi lihat kayak gitu. Tapi kalau generasi jenengan itu enggak nih, biasanya di WhatsApp nih. Jadi biasanya generasi WhatsApp itu kalau ibu-ibu yang sekarang ini masanya WhatsApp, tapi nggak ada saring-saring, Bu. Semuanya diterima, konspirasi-konspirasinya ditonton semuanya tuh. Kalau materi sudah kaitan konspirasi, ini negara ini akan hancur, itu di-share ke grup keluarga. Nggak ada filter sama sekali. Kita cuma orang buat-buat aja, Bu. Indonesia akan hancur sebentar lagi, buktinya tidak hancur-hancur dari dulu, biasa-biasa aja. Apalagi kalau sudah menjelang pemilu dan lainnya itu, grup itu penuh dengan orang tua yang sebar berita nggak jelas. Saring lagi. Nah sekarang solusinya untuk mengatasi pikiran semacam ini. Solusinya, Bu, jadi saya akan sebutkan sini juga perkataan dari Imam Ibnu Jauzi dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Sekarang, tadi sudah kita bahas. Jangan bertanya kapan saya tua, tapi bekalnya apa. Berarti fokus saja pada amal. Gak usah fokus nanti saya mati kapan, saya mati di mana. Itu kan gak pasti semua, Bu. Kalau sibuk memikirkan yang tidak pasti, pikirannya berat, Bu. Mendingan pikirkan yang pasti. Apa yang pasti, Bu? Sekarang saya amalnya bagaimana ya? Aduh Ustaz, saya sampai sepuh seperti ini belum bisa baca Al-Quran. Sudah fokus baca Al-Quran saja, Bu, belajar. Bisa nggak yang sepuh belajar Al-Quran, Bu? Bisa, Bu? Masih bisa? Bisa, sudah fokus di situ. Nanti cari guru ngaji. Untuk yang sepuh nih kiatnya, Bu, cari guru ngaji yang nggak banyakin jenengan itu salah terus, Bu. Karena ada guru ngaji kayak gitu kan? Bu, diulang lagi ya. Standarnya jangan terlalu tinggi kalau untuk simba-simba. Yang penting bisa baca. Jangan haknya sampai hak sempurna gitu. Hak kurang, Bu. Ya Allah, ini susah tahu, Ustazah. Karena dia pernah nanya saya langsung bilang, kalau bisa Ustazahnya diganti aja gimana ya? Ini kayaknya Ustazah bikin overthinking deh. Ini sudah tua, dibikin hurufnya harus jelas semuanya. Kan kayak gitu juga, Bu. Masa dari dulu mulai blok Al-Fatihah terus. Standarnya pakai standarnya Syekh Sudais lagi, Bu. Imam pasti bila haram. Astagfirullahaladzim. Gimana kata orang tua tuh yang belajar? Ada gak guru ngaji kayak gini, Bu? Ada? Akhirnya gak ngaji-ngaji kan? Saya gak mau berkata dari Ustaz. Kalau saya ganti guru ngajinya. Bu, majelis saya itu di Gunung Kidul itu, Bu. Saya punya kelas setiap malam minggu itu ibu-ibu sepuh. Bu itu tua-tua banget, Bu. Pokoknya sudah masa umur 50, 60, 70, 80 itu ngaji, Bu. Ngaji.
Itu nggak usah pakai standar tinggi Bu. Nanti kalau saya masuk ke kelas mereka, saya cuma guyain aja. Mana yang kelas PAUD? Ya, kelas PAUD. Kelas PAUD maksudnya apa? Lagi crossing G. Mana yang TK? Berarti dia sudah maju dikit tuh. Tapi ada yang kelas PAUD dari dulu Ikro 1 terus nggak naik-naik Bu. Kita biarkan aja. Karena memang ya kelasnya itu. Dia mereka terus berangkat Bu sampai meninggal dunia. Belajar itu terus Bu. Biarin aja, sudah. Namun ada yang nanti dia naik TK, dia naik SD, naik terus Bu. Akhirnya sampai Ikro 6, kalau sudah 5, 6 sudah. Mana Ikro 5, 6? Semangat sekali itu Bu. Berarti dia belajar dari Ikro 1 Bu. Sebentar lagi Al-Quran Mbak. Iya Ustaz, semangat kami ini belajar terus Bu. Sampai Al-Quran. Ketika dia sudah Al-Quran Bu, nggak mau naik ke kelas Al-Quran. Ustaz, saya di kelas ini saya kenapa? Teman-teman saya kasihan Ustaz. Saya ingin sama-sama mereka saja. Masya Allah. Padahal kelas Al-Quran di sebelah, Bu di sebelah aja. Nggak usah, kami ini aja, kami bestie dari dulu. Ya bestie sampai Ikro 1 tadi Bu. Kan naik-naik, mungkin di situ, nggak mau pindah, nggak. Dia nanti pengajaran lagi Ustaz nggak mau pindah, Ustaz mau di sini terus. Astagfirullah Mbak, masa mau sama mereka terus? Nggak Ustaz, kami di sini aja. Soalnya situ agak pintar-pintar sih, kami gini aja. Karena ada yang dulu memang Al-Quran terus, Al-Quran terus. Tapi standar kami biasa Bu. Bu belajar Iqra itu. Ya, ini dari AMN mungkin yang kita pernah belajar, kita pernah minta mereka ngajar ke tempat kami. Kita minta supaya gimana kiai ngajar Iqra. Kesimpulannya di antaranya itu, yang memang lambat jangan dibuat cepat. Yang memang cepat, ya sudah biarkan dia cepat Bu. Ini sudah tahu kan tipe kalau anak-anak Bu, tipe anak-anak saya beda-beda Bu. Ada anak-anak yang tipe lambat Bu, jangan disuruh cepat. Memang segitu Bu kemampuannya, dia kecepatannya ya karena pakai motor biasa ya sudah biasa aja. Jadi ditipu. Tapi kalau dia memang cepat, biarin dia cepat. Ini kadang pengajar kebalik, yang sudah ingin cepat dilambatin. Oh jangan, dia merasa kurang. Dia minta, kok cuma 1 halaman, tambahkan lagi. Yang lambat biarin lambat, kok cuma 1/2 halaman, biarin. Itu ada kejadiannya Simba itu sudah sampai jahakho, lupa Bu yang sebelumnya Bu. Dunia nyata bisa cerita Bu. Sudah sampai jahakho, dia lupa abata Bu. Ya gue setelah lagi Mbak. Jadi ngajarkan sederhana saja. Kalau Al-Quran memang belum bisa baca Al-Quran, fokus ke Al-Quran. Ini standarnya ada. Kita kan pakai standar wajib, bukan standar sempurna. Ini kan bukan lagi bentuk imam masjid, bukan. Ini kan lagi supaya orang bisa baca saja. Nah, terus biasanya lagi kiat-kiatnya. Yang kedua Bu, kalau ini tadi terkait amal, tadi kan baca Al-Quran, fokus baca Al-Quran saja. Terus yang kedua, yang sifatnya amaliyah. Amal yang sifatnya amaliyah, praktek Bu. Ibu butuhkan apa coba tiap hari? Ibadah yang harus dilakukan terus apa? Sholat. Ya sudah, ajarkan sholat. Aduh Ustaz, saya sudah 60 kayak gini belum bisa sholat. Sudah belajar sholat aja. Aduh Ustaz, saya nggak bisa lancar sama yang lainnya. Ya kan nanti belajar Al-Quran juga. Belajar sholat. Terus katanya dengan amal lagi Ibu pelajari zikir-zikir dan doa-doa saja. Pelajari apa Bu? Zikir-zikir dan doa-doa. Doa-doa itu penting Bu, zikir-zikir penting Bu. Ini yang warna kuning ini buku harus jadi pegangan di pesantren saya Bu, untuk santri-santri sepuh tadi. Tapi memang tipe doa di sini ada yang pendek, ada yang panjang Bu. Saya
Yang banyak biasanya saya tuntun, tapi kalau yang pendek-pendek hafal. Apalagi doa favorit di sini. Kalau bagi mereka doa yang favorit itu doa lunasi utang. Itu saya ucapkan beberapa kali. Sudah hafal. Alhamdulillah. Sudah Ustaz. Pingin yang pendek apa yang panjang? Yang pendek aja Ustaz. Yang penting utangnya lunas. Ini ada 3 doa yang tentang utang. Lo hafal banget. Biasanya kasih amalnya kayak gitu. Sudah doa aja. Doanya saya jelaskan. Kayaknya wajar kalau saya di Jogja, ya saya ngajarkan doa-doa lagi. Karena kalau saya ngajar di kampung kayak gitu, ngajarkan doa, mereka jadi manfaat. Belum hafalkan lagi, ada yang sudah sepuh, hafalkan banyak. Jadi manfaat. Juga zikir. Ada zikir pagi, ada zikir petang, itu diulang-ulang terus. Isi waktu-waktu dengan itu, Bu. Nanti datang habis subuh, ya, habis subuh rutinkan zikir pagi. Kalau zikir petang antara 2 waktu, jadi kan bisa baca habis asar, atau juga bisa baca juga nanti kalau sudah masuk maghrib. Nah, di sini ada perkataan dari Imam Ibnu Jauzi. Saya bacakan aja, jangan nyimak baik-baik. Beliau katakan di kitab Sayyidul Khatir, orang yang berakal adalah orang yang memahami tahapan-tahapan usia. Usia itu kan ada tahapan-tahapannya. Sebelum balik, seorang masih anak-anak, sehingga usianya belum menjadi ukuran yang berarti. Anak-anak belum dikenakan hukuman, belum dikenakan kewajiban. Kalau sholat sudah cuma disuruh diajar saja, apalagi sebelum 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun diajak, baru diajak. Ustaz masih main-main, biarkan. Ustaz sholatnya nggak fokus, ya nggak khusyuk, main-main, dia bawa mainan macam-macam, legonya dibawa semua, biarkan. Itu masanya, Bu. Masa anak. Terus ketika telah balik, usia berapa? Balik itu antara 2 kemungkinan. Bisa pakai tanda baliknya laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan menstruasi, datang haid. Kalau di antara 2 ini tidak tercapai, artinya kok tanda ini nggak ada, maka pakai usia. Usia berapa? 15 tahun. Maka ketika telah balik, ia harus menyadari bahwa inilah masa untuk melawan hawa nafsu. Karena sudah balik. Oh, ini nggak boleh, dia harus lawan. Oh, ini maksiat, oh harus lawan. Dan inilah masa menuntut ilmu. Karena di usia SMP, nanti baru mereka belajar serius. Setelah Allah menganugerahkannya anak-anak, maka itulah masa untuk bekerja dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup. Nah, nanti dia beranjak dewasa lagi, punya anak. Ya, sebagai yang dewasa ini, ketika punya anak, dia nanggung nafkah anak-anaknya. Jadi tahap ketiga tadi anak-anak, ya terus masa dia masuk dewasa, kemudian dia makin dewasa, dia menikah. Dia menikah punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya dia. Terus apabila telah mencapai usia 40, berarti masa kesempurnaannya telah berlalu. Ia telah menempuh sebagian besar perjalanan hidupnya. Jadi sudah semakin pengalaman. Dan setelah itu tinggal menuruni perjalanan menuju kampung akhirat. Berarti kalau sudah masuk 40, sudah persiapan. Persiapannya itu dari 40 menuju apa, Bu? Akhirat. Seakan-akan seorang menaiki tangga demi tangga sepanjang usianya, hingga ketika melewati usia 40 tahun ia menuruni tangga tersebut. Ini sudah di masa puncak. Sudah di puncak turun. Maksudnya apa?
kebanyakan kita itu sebelum usia 40 pikirannya itu dunia terus. Maka ketika masuk usia 40 ya, maka sudah harus fokus pada akhirat. Sudahlah dunianya dikurangi, akhirat lebih fokus lagi. Terus ketika genap berusia 40 tahun, hendaknya sebagian besar perhatian dan cita-citanya diarahkan untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Nah, itu usia matang namanya. Pandangannya hendaknya lebih banyak tertuju pada kehidupan yang akan dihadapi nanti. Berarti banyak mikir akhirat. Lalu mulai bersiap-siap untuk perjalanan menuju akhirat. Nasihat ini sebenarnya juga berlaku bagi orang yang berusia 20 tahun. Tapi kalau 40 tahun harusnya lebih fokus. Hanya saja kesempatan untuk memperbaiki diri masih lebih luas kalau orang yang usia 20-an. Bagi orang yang muda dibandingkan yang sudah tua, apalagi masuk usia 40. Apabila telah mencapai 60. Yang hadir saat ini ada yang usia 60? Alhamdulillah. Berarti Allah memberikan kesempatan yang panjang kepadanya. Alhamdulillah, panjang umur. Hendaklah ia benar-benar memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengumpulkan bekal akhirat. Berarti makin fokus lagi pada amal dan mempersiapkan perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Hendaknya dia meyakini bahwa setiap hari tambahan umur yang masih Allah berikan adalah keuntungan besar yang tidak bernilai. Terlebih ketika kelemahan fisik semakin terasa. Terus semakin bertambah usianya, hendaknya semakin besar pula kesungguhannya dalam ibadah. Maka yang 60 harusnya lebih banyak fokus ibadah. Terus apabila seorang telah memasuki usia 80 tahun, ada yang 80 di sini? Ada? Ada? 70 ada? Masya Allah. Kalau sudah usia 80, maka yang tersisa hanyalah menanti perpisahan dengan dunia. Sisa usianya biasanya hanya diisi oleh penyesalan atas kelalaian yang telah lalu atau beribadah dalam keadaan fisik yang telah lemah. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita hati yang selalu terjaga sehingga terhindar dari ghaflah, kelalaian, serta kita digunakan nantinya untuk amal soleh, dan semoga tidak ada penyesalan nanti yang kita rasakan nanti di dunia maupun di akhirat, apalagi akan meninggalkan dunia ini. Berarti tadi masa persiapannya usia berapa, Bu? 40. Tadi ibarat dari Imam Jauzi sudah puncak, sudah berada di masa puncak. Kalau orang sudah di puncak ngapain, Bu? Turun. Karena tidak ada puncak lagi, Bu. Puncak cuma satu. Kalau sudah di usia itu turun. Turunnya nanti kebanyakan fokus pada akhirat. Sudah, itu masa jaya dunianya dia saja itu sudah. Maka semenjak usia itu lebih banyak fokus lagi untuk akhirat. Makanya ada doa khusus ketika menginjak usia 40 tahun. Siapa yang hafal? Katanya dari usia 60. Siapa hafal, Bu? Depannya Rabbi Auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka perbanyak doa itu untuk kita minta pada Allah supaya rajin bersyukur, Allah perbaiki keturunan, Allah perbaiki anak-anak. Kalau masih ada orang tuanya, berarti Allah minta supaya orang tuanya juga dijaga. Terus ada kalimat terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat padamu. Itu artinya memperbesar harapan.
Semoga Allah terima tobatnya. Wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri kepadamu. Makin tawakal pada Allah. Kalau dikatakan berserah diri, makin tawakal pada Allah, tidak perlu khawatir dengan masa depan. Semoga Allah beri taufik dan hidayah bagi kita semuanya. Sampun Bu Lisa. Yang tanya berarti usianya di atas 60 aja berarti. Monggo, silakan yang mau bertanya. Bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berdasarkan yang usianya lebih dari saya. Berapa? Saya 9. Masya Allah. Nah, Berarti dia sudah 70-an. Ya. dia bingung karena anaknya kan jauh, tapi yang dekat dengan dia itu merepotkan. Maksudnya taspennya dia itu diminta untuk dikejar gitu. Nah, terus dia tanya apakah mau diserahkan atau enggak, tapi kalau nggak diserahkan, tapi kalau diserahkan dia takut besok dia gimana kalau nggak ada simpanan. Nah, di pertanyaannya, apakah harus memilih hidup sendiri tapi usianya sudah lanjut, atau bersama dengan anaknya tapi merepotkan? Oke. Mending bersama atau hidup sendirian? Kalau saran saya, mending dengan anak. Tinggal perkuat SABAR. Sabar. Karena anaknya dia gitu. Banyak-banyak kuatin sabar saja. Anak saya meninggal mau sendiri saja, bisa dari anak saya. Saya rasa lebih berat. Beberapa kejadian, maaf, di kasus saja di Gunung Kidul itu, kasus bunuh diri itu terjadi karena hidup sendirian dan depresi. Kejadiannya kayak gitu, nggak ada anak terus. Kasusnya banyak banget. Saya suatu saat pernah, jadi bupati itu sengaja panggil ustaz-ustaz, yuk kita kumpul semuanya, terus mau bahas tentang bunuh diri. Ternyata qadarullah besoknya ada yang bunuh diri juga, ada baru dilapatin. Terima kasih. Di antara faktor besar itu depresi tadi, loneliness dia, hidup sendirian. Maka saya disarankan, kami kita juga makhluk sosial, ya, mendingan ada yang bantu. Kemudian satu lagi, sibukkan waktu saja sehingga pikirannya nggak fokus ke anak terus. Ya, pikiran anak kita sampai kan overthinking kan? Ya inilah ada majelis-majelis khusus kayak gini seperti ini. Harusnya tema Hasna itu, kalau saya usulkan sih, harusnya Hasna community menggapai husnul khotimah, harusnya ini. Menggapai husnul khotimah itu cuma pesan yang tagline-nya Hasna itu harusnya. Karena dari kemarin saya materinya di sini seputar sepu-sepu aja ini. Dari dulu saya materinya itu, walaupun sebenarnya tentang harta. Jadi sibukkan waktu lagi, nggak fokus mikir anak yang buat masalah, terus perbuat lagi sabar. Iya. Ada guru ngaji yang bilang kalau kita tidak membaca Quran dengan baik itu rusak. Iya betul itu kalimatnya. Sehingga ada yang tidak mau baca Quran, misalnya kan dosa. Oke. Nah, yang perlu diperbaiki pemahaman tidak benarnya, Bu. Kan standar itu ada, standar wajib kan ada. Beberapa kritik tentang bacaan misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Harusnya kan ain ya kan? Tapi enggak. Kalau bagi saya itu masih standar kok. Ya, itu masih standar. Sehingga kalau bilang itu tidak sah, ya coba diteliti lagi. Yang membuat Al-Fatihah, kan saya kenal selawat Al-Fatihah ini poin penting karena ini dipakai dalam sholat. Jadi jangan pakai standar surat lain dulu, surah Al-Fatihah dulu. Yang jadi masalah untuk surah Al-Fatihah itu kalau hurufnya terganti dengan huruf
lain. Iya kata wudhu wa iya kata sain. Itu sudah jadi tak salah, sudah mengubah makna, nggak boleh. Jadi yang sampai mengubah makna itu poin pentingnya, Bu. Jadi jangan pakai standar berat. Kalimat awal betul, Bu. Surat membaca Al-Quran kalau salah dosa, betul itu. Tapi standarnya dulu. Kan ada standar wajib, ada standar penyempurna. Sehingga orang jadi nggak takut belajar Al-Quran. Itu. Apalagi tadi saya sudah bilang, jangan ngajarkan ibu-ibu sepuh dengan standar berat, kasihan. Itu. Kalau ada yang masih kayak gitu ya, kalau saran saya, yuk ganti aja ustaz saya yang standar biasa saja. Atau bilang sama dia, Bu, mohon maaf, kami sudah sepuh, kami itu pengen husnul khotimah. Ya, kami pengen baca Al-Quran bisa, kami standar biasa saja deh. Yang penting pelafalan sudah benar. Itu aja kok. Standarnya kayak gitu. Allah. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apa jalan yang saya ambil ini salah atau benar? Nama saya Fatma, orang Sulawesi, suami orang Ambon. Rumah dan KTP masih Ambon. Tapi saya memilih untuk pindah ke Jogja. Saya Ustaz, saya memilih untuk hidup sendiri supaya lebih dekat, maksudnya tanggung jawab sudah nggak ada, sudah selesai, kewajiban pun sudah selesai. Apa saya salah? Soalnya kadang-kadang temannya nggak. Suami di mana? Belum meninggal. Berarti di sini. Anak-anak? Jakarta 2 di Ambon 1. Kenapa nggak tinggal di Ambon saja? Saya memilih untuk hidup sendiri, Ustaz. Soalnya saya orangnya suka ngatur, takut nanti. Nah, ini. Jadi kalau lihat anak-anak itu sama yang ini aja gitu. Dia suka ngatur. Ya, anak sekarang nggak bisa diatur. Sendiri aja udah. Iya, benar mandiri. Yang penting waktu-waktu ibu diisi dengan majelis ilmu. Tiap hari berangkat ngaji aja. Kalau ada apa-apa terus gimana ini? Ini teman-teman yang banyak banget di Tetangga sini. nggak, ini tetangga juga nggak senang karena dia suka ngatur. Iya kan? Iya, terus Yang mana sih? Yang penting tawakal, Allah semuanya. iya, tawakal pada Allah. Iya, semoga Allah jaga ibu nantinya ya. Teman-teman, nanti teman-teman juga jaga ibu. Gitu. Banyak teman-teman aja itu Bu ya. Temannya yang baik-baik, yang jelek-jelek nggak usah. Baik. Udah sepuluh. Kembali juga lagi. Satu lagi mungkin untuk yang belakang, yang selatan mungkin Ada lagi satu ya. Oh, belakang sudah. Saya menanyakan di luar tema mengenai sholat taubat. Itu gunanya bagaimana Pak Ustaz? Sholat taubat, Sholat cara melakukannya. ini tuntunannya itu cara melaksanakan. Ya. Saya perlu jelaskan taubat dulu Bu. Kalau sholat taubat itu penyempurna. Kalau ibu mau fokus pada taubat, berarti tobat yang harus memenuhi syarat dulu yang ibu fokus. Soalnya kalau ibu sholat tobat tapi maksiatnya masih terus jalan, yang akan kehapus Bu. Jadi percuma saja. Maka syaratnya harus dipenuhi dulu. Apa syarat tobat? Syarat pertama menyesal. Apa pertama Bu? Menyesal. Saya sudah lakukan dosa ini. Karena tobat itu Anda dan tobat itu penyesalan. Penyesalnya harus ada. Terus yang kedua, kembali taat, berhenti berarti. Maksiatnya tidak dilanjutkan. Terus yang ketiga
dia bertekad tidak mau mengulangi lagi. Kalau ini sudah terpenuhi, tobat berarti sudah cukup. Sholat tobat penyempurna saja, Bu. Sepakat ulama mazhab, sholat ini dianjurkan. Tapi ingat ya, syarat tobat dipenuhi dulu. Kemudian melakukannya, satu, waktunya bebas. Ustaz, boleh berulang kali? Boleh. Waktu tua atau waktu malam? Bebas. Namun di waktu malam sholat itu lebih afdol, Bu. Karena apa? Bacaannya lebih khusyuk. Kalau siang hari, Allah katakan innalaka fin nahari sabhan tawila. Kalau siang hari itu pikirannya nggak fokus, pikirannya mondar mandir, jalan-jalan. Sabah tawila, kesibukannya panjang sekali. Beda malam hari. Jadi kalau misalnya mau sholatnya siang hari apa malam hari, afdol malam. Karena ibu sendirian bisa bermunajat pada Allah, bisa lebih khusyuk, hatinya hadir. Beda kalau siang hari. Terus jumlah rakaatnya berapa? 2. Ya, 2 rakaat. Bacaan suratnya apa? Bebas, mau pakai kulhu juga boleh. Mau rakaat pertama kulhu, rakaat kedua inna atau kosan boleh. Maksud nggak ada yang lebih panjang sendiri ya. Kalau mau lebih panjang lagi, mau panjang lagi silakan. Tapi kalau mau singkat-singkat aja ya sudah itu. 3 surat favorit tadi itu kul. 3 surat favorit 3 kul, ditambah al-asr, ditambah inna atau kalau sampai 5 itu kurang balik aja ganti itu. Bebas, gak ada surat khusus untuk surat sunnah tobat ini. Hukumnya sunnah, yang penting syarat tobat itu yang kita fokus untuk diperbaiki. Tanda tobatnya diterima bagaimana? Jadi lebih baik. Gitu. Kalau tidak ada perubahan, berarti nggak tobat ya. Masih maksiat terus, masih Ustaz sulit ditinggalkan, berarti nggak tobat. Tanda diterimanya tobat adalah makin lebih baik. Gitu. Sebelum ditutup doa, monggo Bunda kita amalkan sekali lagi doa yang diajarkan Ustaz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bareng-bareng dibuka catatannya nggih. Ustaz biji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bareng Oh, bukan dituntut bareng-bareng. Sekarang Bu. 1, 2, 3. Allahumma adil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa firli. Ya Allah, monggo artinya Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, perbaguslah amalku, ampunilah dosa-dosaku. Amin. itu diamalkan terus. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Betul. Ya. Nanti satu doa 1 kali pertemuan. Nanti setahun sudah jadi ustazah. Ya. Ustaz, Bunda sebelum ditutup doa pengumuman infak penjenengan semua pada pagi hari ini terkumpul Rp1.250.000. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Bunda nanti setelah selesai ditutup Ustaz, kita foto bersama dulu dengan Ustaz karena banyak beberapa jamaah baru dan dari luar kota. Nanti ya luar kota kita beri dompet luar kota kok saja ya nggak luar kota gitu. Dan nanti dahar fotonya bagi ibu-ibu yang tidak bisa tegak di bawah sudah kami sediakan kursi, pinarak kursi saja, pengurus yang mengambilkan. Tidak usah ibu berdiri sambil pegang mangkok sambil payah, nggak usah ya, dibikin sketch. Kita sudah siap menjadi pengurus Asuna Komite melayani penjenengan semua. Bagi ibu-ibu yang masih muda, ambil sendiri duduknya lesehan. Tidak harus muda, sepuh tapi sehat juga boleh lesehan. Muda tapi kakinya sakit juga boleh duduk kursi. Dibikin sketsa masing-masing karena yang tahu kondisi penjenengan sendiri ya. Nikmati apa yang ada, disyukuri, mohon doanya supaya yang seperti ini sudah kita mulai 3 bulan lalu dengan bakso sekarang soto. Insya Allah 3 bulan sekali
tapi tidak pakai APBN ya, dan